Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Para salikin rahimakumullah, di pagi hari ini semoga kita senantiasa dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan apapun selalu dalam insyaallah rahmatnya. Dan yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahmatullah, mari kita berwasilah dulu mengirim Fatihah kepada orang-orang yang kita agungkan dan kita hormati, khususnya juga kepada pengarang kitab Adabus Sulik Al-Murid ala diniyah wa kulina sholihah wa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahlil baiti Allah. Sallallahu Muhammad ya Rasulullah. Wa khususan Allah muassis Nahdlatul Ulama bahasir wa khususan muallif hadal kitab Syekh Abdul bin Ali wa ummahan wa abana wa salamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'anallahu bihi ma bi'ulumihi fit tabi'in amin ya rabbal alamin. Wa in qala laka in kunta sa'idan indallah fa innaka la mahalata tasyiru ilal jannati sawa'an kunta ta'ian aw asyian. Wa in kunta syakian indahu fasawfa tasiru ilan nari. Wa in kunta muti'an fala talfit ila qawlihi wa dhalika li anna amra sabiqati ghaibul la yattali'u alaihi illallah wa laysa li hadin minal khalqi fihi syai'un. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, kaum profesional, kolega saya, dan juga handetawan saya seluruhnya, baik yang hadir di pondok maupun yang di Zoomiyat di Jakarta, luar Jakarta, seluruh Indonesia, dan juga ada sahabat-sahabat kita di luar negeri banyak. Di dalam makalah pada poin ketiga ini adalah melengkapi dari bentuk-bentuk bisikan setan yang diberikan dan selalu dilakukan kepada kita.
Jika yang pertama bisikannya adalah, ngapain sih memikirkan surga dan neraka? Kalau kan belum tentu ada. Karena itu nggak usah pikir jauh-jauh, nikmati saja di dunia. Dunia itu enak banget, makanan enak, jalan-jalan enak, ngerumpi enak, ya, menfitnah orang enak. Nggak usah surga neraka itu apa, belum tentu ada, itu nanti itu. Ini bentuk apa? Bisikannya, godaannya. Maka di situ jawabannya adalah wa'adzam ma'adzam Allah wa rasuluh. Maka sebagai orang yang beriman, jawabannya saya harus tetap mengagungkan Allah dan saya harus mengagungkan Rasulnya. Karena itulah tempat kita kembali nanti. Ini memang orang-orang itu pinter. Orang-orang itu baik dalam orang yang berkepala hitam maupun orang yang tidak bisa dilihat. Yuwaswisu fi sudurin nas itu ada aja. Yang setan betul, iblis betul, dan juga manusia yang dihinggapi setan sehingga mempengaruhinya seperti itu. Nggak usah mikir surga, nanti aja. Nah, ini godaan pertama. Godaan kedua adalah Allah itu maha kuasa, nggak butuh kamu sembah juga Allah tetap aja. Nggak kamu sembah juga nggak apa-apa. Ngapain dong Allah nggak butuh kamu kok membutuhkan Allah, katakan gitu. Nah, dengan demikian maka diiyani aja kalau ada setan maupun orang seperti ini sederhana. Tapi Anda jawabnya adalah walakin ana fakirun ila fadlillah wa ilal amali sholih. Maka jawabannya, saya itu bukan siapa-siapa, orang yang fakir, dan saya itu selalu memohon fadilahnya Allah, anugerahnya Allah dengan cara apa? Wa ilal amali sholih wa ta'ati tanfa'uni wal maksiatu tadurri. Jadi katakan, saya tetap amal soleh. 1000 kali kamu mempengaruhi saya untuk tidak beribadah, saya tetap beribadah. Enggak, ya bahasa Jawanya enggak usah direwes. Orang mempengaruhi, ngapain sih pengajian, ngapain sih zikir, ngapain? Saya butuh kok. Ya ini bagian dari ana fakirun ila fadillah wa ila amal sholih wa ta'at. Karena ini tanfa'uni, karena ini yang bermanfaat nanti, yang akan bermanfaat nanti di yaumil akhir. Ya, ini yang kedua dalam bentuk godaan, bisikan-bisikan. Karena itu disebutkan wa iyyaka wal qu'u ayyuhal murid. Wahai kita semua para murid, orang yang sedang mencari Allah, wa iyyaka wuqu', maka Anda jangan tergelincir. Akidah seperti ini jangan tergelincir, ya, karena itu bagian dari ba'dus sayatin minal istihanati. Itu bagian dari cara setan yang berbentuk manusia maupun setan dalam bentuk yang tidak terbentuk, yang tidak kelihatan. Nah, para salikin rahimakumullah, ini yang ketiga. Wa qala al-muallif wa nafnu bihima bi ulumiyya fid darain. Fa in qalalaka, kalau ada setan, ya, dan setan itu jelas aduwwum mubin, musuh kita, dan juga setan yang berbentuk manusia, qala, berkata laka kepadamu, in kunta sa'idan indallah, apabila engkau termasuk orang yang sa'id, ya, Idul Fitri sa'id, ya, Id sa'id, ya, itu adalah orang ditakdirkan kamu itu sudah sa'id, orang yang bahagia indallah, di sisi Allah, ya. Fa inna la mahalata tasyiru ila jannah, maka pasti engkau akan masuk ke surga, ya. Wasawaan kunta ta'ian au asiyan,
Begitu juga kalau kamu itu orang yang taat, orang yang bermaksiat. Ta'ian atau asyad. Ya ini kira-kira bicara takdir. Loh, takdir kamu itu masuk surga. Ya. Takdir kamu tuh nanti sudah pasti di sisi Allah. Ngapain nambah amal? Katakan gitu kan? Walaupun kamu itu maksiatnya banyak, tetap masuk surga. Mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini kan banyak. Yang tergoda seperti itu banyak. Ya, masih muda, kaya raya, berpoya-poya, ya. Nanti mati bisa masuk surga. Ini banyak ini anak-anak muda, mumpung muda, kapan menikmati ya berfoya-foya ini. Inilah ya. Jadi ini godaan juga loh, itu udah takdir. Kamu itu masuk surga. Kamu ahli maksiat atau ahli ibadah masuk surga. Ya, itu bagian dari sawaan kunta ta'yan aw asyan, karena Anda itu sudah ditakdirkan sa'idan indallah. Anda itu ditakdirkan bersanding, berbahagia di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya jadi bertanya, yang Allah, yang Tuhan, yang tahu sadurunge winarah itu sapa sih, manusia atau Allah? Kalau sudah bisa menakdirkan bahwa kita akan masuk surga, karena ini kan sudah memastikan ya, seakan kita itu dengan amal-amal kita itu masuk surga. Nah, memang sekali lagi saya ulang, memang kita tahu sudah kong kali kong dengan malaikat Raqib Atid. Malaikat, berapa amal saya yang baik, berapa yang buruk? Oh, berarti saya masih banyak, neraca saya masih surplus, ya masih banyak, ya dosa-dosa sedikit nggak apa-apa, kan? Toh saya sudah ditakdirkan nanti masuk surga. Nah, padahal la yudhilu ahadukum min amaluhul jannah wal jiru minan nar wala ana, kata Rasulullah, illa bi rahmati minallah. Jadi tidak akan masuk surga di antara kamu bukan karena amal-amalmu itu ya, dan juga bukan karena halmu itulah kamu itu menjadi bagian neraka. Ditanya oleh sahabatnya, memang termasuk panjenengan Gusti Rasul, bukan Gusti Allah, memang panjenengan ugi ya Rasulullah? Jawabnya ya wala ana, termasuk saya ini masuk surga insyaallah illa bi rahmati minallah, karena rahmatnya Allah. Jadi dengan demikian para salikin, jangan merasa sok sudah tahu takdir. Bahasa Jawane ojo ndisi takdir. Nah, karena 3 godaan tadi, maka dengan demikian yang terpenting kita ini adalah harus satu, iman pada takdir. Memang iya qada, bagian dari rukun iman. Ya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini kan waktu kecil kita kan diajari itu kan, lagi puji-pujian menjelang sholat ya. Jadi qada memang itu bagian dari rukun iman, percaya. Tapi bukan berarti kita meremehkan usaha. Jadi dengan demikian qada itu adalah sebelum terjadi manusia harus berusaha.
berusaha dalam konteks ibadah, ya kita harus taat. Ya, dengan demikian kita bagian dari apa yang menjadi tak terpisahkan dari manusia. Manusia itu adalah selalu berusaha. Nah, ketika berusaha tentu sahabat-sahabat para salikin kan ada yang berhasil, ada yang belum, ada yang akan. Tidak apa-apa. Ya, walita sumirahil di dalam proses usaha ikhtiar itu Anda jangan pernah berputus asa terhadap rahmatnya Allah. Ya, dengan demikian ini yang pertama. Para salikin rahmatullah, rahmat ya, untuk mendapatkan rahmat dan hidayah itu banyak caranya. Yang penting manusia itu jangan pernah putus asa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita namanya salik. Salik itu adalah orang yang berjalan. Suluk orang yang sedang melakukan proses riyadhah suluk. Ya, suluk kepada apa? Salik sebagai apa? Salik yang menuju Allah. Nah, ini macam-macam para salikin rahimahullah. Orang yang bisa sampai, nama bahasa tasawufnya itu wusul ilallah, itu macam-macam. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada bahkan menjelang meninggal saja beliau sampai. Ada yang sudah meninggal baru ketahuan beliau itu sebetulnya sudah sampai. Jadi para wali ya, para wali itu waktu mudanya masih nakal. Waktu umur cukup mulai merenung. Akhir tuanya terus mendekatkan diri Allah. Orang menganggap biasa-biasa. Tapi setiap orang yang datang ke situ doanya manjur. Doanya qabul. Setelah meninggal dihormati baru ketahuan beliau itu wali. Banyak para salikin rahmatullah model untuk mendekatkan menjadi salik ya, menjadi mahabbah ilallah itu ritmenya macam-macam. Ada yang karena sesuatu adalah lambat, ada yang cepat, ada yang menjelang meninggal, bahkan tidak kelihatan bahwa sesungguhnya beliau itu sudah wusul. Jadi ini tadi menyinggung urusan wali. Wali itu beberapa model, beberapa sebutan atau derajat. Yang paling tinggi kan wali kutub. Ada lagi namanya wali afdal. Wali afdal itu satu momen di dalam sebuah kurun di negara atau di sebuah dunia ini biasanya 40 orang. Jadi ini ada ceritanya. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ketika di manaqibnya itu diceritakan. Nah, kan berkumpul para wali afdal yang 40 itu, siapa, gimana, ayo kita jaga umat ini, ayo jaga dunia ini. Ya, saya jadi ingat ya, mengapa sekarang kok banyak gempa di mana-mana ya? Sumedang, Banjarmasin, Majene, Sulawesi Barat. Jangan-jangan banyak wali yang sudah barusan meninggal ini ya. Ini yang gonjang-ganjingnya yang menjaga ini berkurang. Karena itu ya Allah, moga-moga kita doakan, kita berdoa, moga-moga segera turun lagi diturunkan wali afdal yang menjaga dunia, menjaga alam raya ini sehingga lebih stabil. Nah, ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani 40, satunya meninggal. Nah, ketika satu meninggal ada ya mualaf kira-kira yang masih beragama lain langsung dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia sebelumnya nggak punya amal, langsung menjadi wali. Jadi ini bagian cara Allah untuk menunjukkan model-model orang bisa menjadi wali. Ada yang gendu ingin jadi wali, nggak bisa-bisa, jadinya wali murid.
Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ada juga di Rasulullah waktu di hadisnya itu disebutkan ada orang Nasrani yang akhirnya masuk Islam, tidak berapa lama lagi meninggal. Rasulullah mengatakan min ahlil jannah, hadal janazah min ahlil jannah. Padahal dia baru masuk, tapi sudah sampai pada Allah. Nah, artinya orang bisa mendapatkan hidayah dan akhirnya menjadi orang yang dekat dengan Allah itu momennya berbeda-beda. Buat kita para salikin rahmatullah, yang penting jangan pernah putus asa untuk terus berupaya dekat dengan Allah. Apakah sampai? Insya Allah sampai. Apakah usulnya itu kapan? Insya Allah. Tapi kita harus berusaha terus. Yang berusaha aja belum tentu nyampe, apalagi yang tidak mengerti dunia tasawuf, yang tidak mengerti dunia zikir, yang tidak menghendaki dekat dengan Allah. Jadi dengan demikian para salikin rahimahullah, yang terpenting sekarang itu satu, terus ikhtiar, terus beribadah, meskipun dibisikin oleh yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, itu dari manusianya, jinnya, setannya membisikin terhadap tiga model tadi. Model yang pertama ya tadi saya sebutkan, tidak tahu surga neraka. Yang kedua, loh kamu itu tidak dibutuhkan, ngapain kok dekat Allah? Allah itu nggak kamu sembah juga nggak apa-apa kok. Memang benar dari segi akidah, dari filsafatnya seperti itu. Qiyamu bi nafsihi. Yang ketiga, nah kamu takdirnya sudah masuk kok surga. Kamu itu sa'id, ya, kamu itu sudah nanti masuk sa'id dan indah Allah. Ngapain? Kok gendu ibadah, kok sholat malam segala, kok zikir segala, udah jelas masuk surga. Nah, dengan demikian kata kunci yang kedua adalah jangan pernah putus asa di dalam proses itu, sehingga dengan demikian pada saatnya kita berhasil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita S1, kita S2, S3 katakannya sekolah itu, ada yang cepat selesai, ada yang lambat, ada yang nggak selesai. Jadi memang ini bagian dari keseriusan. Kalau insya Allah kita serius, ikhtiarnya betul, maka dengan demikian maka kasaf yang kita miliki itu akan berimplikasi pada upaya kita, takdir kita. Jadi logikanya orang yang sukses itu biasanya adalah bagian dari yang dihasilkan dari upaya. Tapi belum tentu orang yang kasar, yang usahanya keras langsung berbuah. Sabar, ya. Yang pertama, yang kedua, ya kuncinya itu adalah takdir. Kalau sudah gitu, mungkin di dunia hartanya tidak banyak, tapi di akhirat nanti banyak. Jadi jangan ngeluh urusan dunia. Allah sudah memberi kok. Yang kedua, ya, mungkin diistidrakkan di dunia dikasih banyak, tapi belum tentu akhirnya banyak. Jadi dengan demikian inilah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan yang menyebutkan ikhtiar menjadi bagian dari sebelum tawakal. Ya, jadi ikhtiar, tawakal, faidah azamta, fatawakal Allah. Ini yang penting dengan bagian dari kita mendekatkan diri Allah. Yang ketiga, kesimpulannya, bukan kesimpulan ya, yang ketiga, nah di dalam proses mendekatkan diri pada Allah itu kita harus meyakini sebagai orang ahli sunnah, kalau kita mendekatkan diri pada Allah, insya Allah Allah akan lebih dekat dengan kita. Karena Allah itu min hablil warid, Allah itu akan lebih dekat dari sejengkal yang ada.
Jadi kalau kita dekat Allah, Allah pasti lebih dekat. Ya. Dan cara mendekatkan diri pada Allah itu hanya dua. Tuhibunallah fattabi'uni, maka ikutin saya, kata Rasul. Jadi dengan demikian, kalau kita mendekatkan diri pada Allah, maka tidak ada kata lain kecuali taat dan ibadah. Banyak berpikir. Sebaliknya logikanya, kalau orang itu maksiat, yaitu basa Jawane itu kulaan neraka. Wong kok ngono terus kulaan neraka apa nek donya iki. Ini kan banyak ya ini ibu-ibu kita, orang-orang kampung itulah. Pecilaan ndak karu-karuan. Memang kulaan neraka. Nah, dengan demikian ini yang harus kita lakukan terus, yang akan bisa menuju Allah. Jadi tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah itu dilihat aja. Terus melakukan taat ibadah, zikirnya lebih paten, lebih maju atau tidak. Atau sebaliknya, kalau semakin menjauh maka itu bahaya. Karena manusia itu ya Allah memang bisa berubah-ubah. Hari ini iman, besok munafik, besok itu kafir. Dan ini yang paling kita takutkan di akhir hidup kita itu tidak dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu kan doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Berapa kali kan biasanya mengakhiri doa itu. Ini bagian dari doa kita agar kita itu husnul khotimah. Dan itu godaan setan menjelang orang nazak wafat itu besar sekali. Jadi kalau mulut kita tidak membiasakan zikir, itu bisa suka tergelincir. Ini saya lanjutkan. Wa in kunta saqiyan inda falsafat tasri ilan nar wa in kunta muti'an. Tetapi jika engkau memang ya saqiyan, ya, kamu itu celaka indahu di sisi Allah, falsafat tasir, maka kalau engkau akan kembali ke neraka. Walaupun engkau orang taat, ini kan goda banget ini setan. Udahlah dasar kamu itu neraka, kamu itu adalah orang yang maksiat. Walaupun kamu berbuat baik ya tetap neraka. Ini godaan lagi. Karena itu mengapa banyak di hadis itu ada orang yang ibu-ibu yang wanita, dulu dia adalah pekerja yang tidak dipandang positif oleh manusia. Justru karena hanya mengasih air minum khinzir, anjing, dia masuk surga. Jadi jangan pernah meng-underestimate seseorang. Kelihatannya aja dia nggak ibadah, tapi sebetulnya dia ahli ibadah. Memang ibadahnya tidak diketahui orang di malam hari. Ya. Fala talfit ila qolihi wa dzalika li anna amrus sabiqatu ghaibul la yattalu ila alaihi illa Allah wa la salihatin min al-khalqi fi syai'un. Fala talfit ila qolihi, maka jangan engkau berpaling pada ucapannya. Terus tidak usah direwes. Jualan. Ya, kafilah apa itu namanya? Nah, kafilah berlalu apa itu? Anjing menggonggong, kafilah berlalu ya. Setan menggoda manusia, setan enggak. Saya tetap ngaji kolbu tiap Sabtu dan tiap Selasa. Kira-kira kan gitu. Enggak, saya tetap akan suluk. Enggak, saya akan tetap sholat malam tiap malam. Jadi biarkan anjing menggonggong ya, biarkan aja. Wadali kali anu sakfat sabiqati ghaibul la yatu alaihi illallah. Karena semua itu ketentuan itu yang gaib. Gaib itu Allah yang kita nggak tahu. Ya. Itu ketentuan Allah yang gaib. Karena itu saya beribadah. Saya harus mempersiapkan diri. Jadi bekal kita itu harus kuat, ya. Walaysa li ahadin min al-khalqi fi syai'in, maka tidak ada satupun walaupun yang mengetahuinya. Karena tidak tahu, ayo kita bekal. Wong amal kita aja kita belum tentu yang menjadi dasar kita masuk surga kok, kecuali rahmatnya kan. Oke. Nah, wa ta'atu adallun dalilun ala sabiqati sa'adah wa ma bainal muti'i wa bainal jannati ila an yamuta ala tamati. Wa ta'at, dan taat itu adalah adallun dalilun ala bainal sa'adah. Dalilnya orang yang sukses berupaya.
Dalilnya orang yang ahli ibadah taat. Dalilnya orang yang mendapatkan sesuatu ikhtiar, ya kan? Dalilnya orang yang sa'adah nanti di yaumil hari, maka kita harus beribadah yang kuat. Wa ma baina mutalib wa baina jannah ila ayyin ta'ala ta'ati. Dan orang seperti ini kalau ila ayyamut ala ta'ati, apabila keadaan itu orang itu taat. Jadi kalau orang meninggalnya tidak taat ya bahaya. Sebaliknya wal maksiatu adalu dalilun ala sabiqatis syaqq. Dan maksiat itu logikanya, dalilnya adalah bukti yang kuat bahwa dia itu akan nanti sabiqatin syaqq, orang yang akan celaka di kemudian hari. Wa ma baina asyi wa bainan nar illa ayyamut ala maksiatih. Dan orang itu adalah tidaklah di antara orang maksiat itu kecuali meninggal dalam kemaksiatan. Nauzubillah. Kita berdoa para salikin, moga-moga kita nanti sekarang kapan sampai kapanpun sampai meninggal nanti meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu meridhai pada kita semua. Amin. Demikian para salikin Allah, moga-moga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah, dan insya Allah moga-moga kita mendapatkan rahmat dari Allah dan membimbing kita sehingga kita nanti menjadi ahlul ibadah dan juga ahli thariqah, dan akhirnya kita insya Allah moga-moga husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.